Penelitian menunjukkan bahwa 25% penduduk dunia mengalami gangguan mental. Hal ini disebabkan oleh karena beratnya tantangan kehidupan dan terbatasnya kemampuan dalam diri manusia. Berita baik, saudara dapat hidup melampaui keterbatasan Anda. Roh Kudus bersedia menolong dengan membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri saudara, sehingga saudara akan disanggupkan untuk mengatasi tantangan kehidupan dan berjalan dalam kemenangan. Bertindak dan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus akan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar dan hidup melampaui keterbatasan. Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari, bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ayo ikut kesan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas kelompok saling memperhatikan atau kesan, segera hubungi nomor yang tertera di layar untuk dapat mengikuti komunitas yang akan menumbuhkan, menguatkan, dan berbagi iman Anda. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan selalu mendengar setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Akhir bulan yang lalu saya diundang untuk melayani pertemuan para hamba Tuhan dari Indonesia yang mengembalakan gereja-gereja di Amerika Utara. Latar belakang dari gereja-gereja tersebut cukup beragam dan mereka tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat dan Kanada. Tema dari pertemuan yang diselenggarakan di daerah New Jersey sekitar 1 jam dari kota New York tersebut adalah Strong Leaders, para pemimpin yang teguh. Suatu tema yang relevan dengan kondisi yang sedang mereka alami. Karena keadaan masyarakat di Amerika Serikat di saat ini cukup berbeda dengan situasi yang saya lihat 4 tahun yang lampau, yaitu sebelum masa pandemi. Selain harga kebutuhan pokok sangat meningkat, sekarang di kota-kota besar jumlah homeless atau para tunawisma juga bertambah. Bukan itu saja, gairah kerohanian jemaat di sebagian gereja juga melemah. Tadi saya katakan bahwa tema dalam pertemuan para hamba Tuhan tersebut, yaitu Strong Leaders, adalah sangat relevan. Karena dalam situasi yang tidak mudah seperti itu, memang diperlukan pemimpin yang kokoh. Itulah pribadi yang tidak terguncang oleh beratnya tantangan, namun dapat membawa umat Tuhan melewati masa yang sukar dengan berkemenangan. Hanya saja di dalam hal kepemimpinan, acap kali kita menghadapi paradoks. Apakah saudara masih ingat tentang makna dari paradoks seperti yang beberapa kali telah saya jelaskan? Paradoks adalah 2 kondisi yang bersifat bertentangan dan di dalam kontradiksi itulah suatu kebenaran menjadi jelas. Hal ini sama seperti keadaan di dalam gedung bioskop. Ketika film akan ditayangkan, ruangan dalam gedung itu digelapkan dan cahaya dari proyektor disorotkan ke layar lebar. 2 hal yang kontradiktif, yaitu ruangan yang gelap dan cahaya dari proyektor yang terang.
Namun justru karena kedua itu bertentangan, maka film atau gambar yang ditayangkan pada layar nampak dengan jelas. Itulah paradoks. Sebab kalau ruangan dalam keadaan terang benderang dan hampir sama terangnya dengan cahaya di proyektor, maka film atau gambar yang ditayangkan akan nampak samar-samar. Mengapa saya berkata bahwa di dalam hal kepemimpinan, acap kali kita menghadapi paradoks? Karena seorang pemimpin di satu sisi memiliki peranan yang strategis. Namun sesungguhnya di sisi yang lain, ia dalam keadaan yang tidak berdaya. Saudara dapat melihat hal itu secara jelas dalam permainan catur. Saya rasa banyak di antara saudara yang menguasai atau paling tidak sedikit memahami tentang permainan catur. Di atas papan catur diletakkan 2 kelompok buah catur. Masing-masing kelompok terdiri dari 16 buah catur. Satu kelompok berwarna hitam, yang satunya lagi berwarna putih. Sampai hari ini tidak diketahui siapa orang yang menggagas permainan yang bermula dari India dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui Persia dan Eropa ini. Namun dapat diduga bahwa orang tersebut adalah pribadi yang jenius. Dia sangat mengerti seluk-beluk kehidupan seorang pemimpin. Menurut saudara, dari antara ke-16 buah catur itu, mana yang paling powerful? Yaitu yang dapat bergerak hampir tanpa batas. Betul, Queen atau Sang Ratu. Dia dapat bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, ataupun secara diagonal. Sangat powerful. Karena itu jangan memandang remeh para ratu. Maksud saya, para ratu dalam permainan catur. Saudara jangan berpikir terlalu jauh dan yang tidak-tidak. Sekarang di antara ke-16 buah catur itu, mana yang memiliki nilai paling strategis? Benar, king atau raja. Dia memiliki nilai yang paling strategis. Sebab sang rajalah yang menentukan menang atau kalahnya pihak yang bertanding. Pihak mana yang rajanya tewas karena diterjang oleh lawan alias terkena skakmat, maka pihak itu akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Namun yang menarik adalah dari antara semua buah catur itu, justru sang rajalah yang paling lemah. Bahkan nilainya di bawah dari pion. Pion bila bergerak di awal, dia dapat melangkah 2 kotak secara sekaligus. Tapi raja hanya 1 kotak demi 1 kotak. Pion kalau sudah mencapai baris terakhir dari pihak lawan, ia dapat berubah menjadi apa saja. Dia dapat berubah menjadi benteng, kuda, atau bahkan menjadi sang ratu. Tetapi sang raja tidak dapat berubah menjadi apa-apa. Kalau dalam bahasa Inggris, posisi raja itu adalah dalam keadaan sebagai sitting duck, alias sasaran tembak yang tidak dapat membela diri. Bukankah hal itu menggambarkan keadaan dari para pemimpin, termasuk pemimpin jemaat? Dipandang sebagai pribadi yang diperlukan dan yang menentukan maju atau mundurnya gereja yang ia layani. Namun di saat yang sama, ia berada dalam posisi yang tak berdaya alias serba salah. Terlalu gemuk dikatakan kurang puasa. Terlalu kurus dipandang kurang berkat. Khotbah panjang dikatakan membosankan. Khotbah pendek dipandang kurang persiapan. Ketika difitnah dan ia coba meluruskan keadaan dengan menjelaskan yang sebenarnya, maka orang akan berkata, hamba Tuhan sebaiknya tidak membela diri. Berdiam diri saja dan nanti Tuhan yang akan membela. Sebaliknya, kalau ia berdiam diri, maka orang akan berkata, tuh benar kan apa yang dikatakan tentang dirinya. Buktinya dia diam saja, tidak membantah. Pokoknya serba salah. Begini salah, begitu juga keliru. Mungkin sementara saya berbicara ini, ada di antara saudara yang berkata dalam hati, saya bukan seorang pemimpin jemaat, sehingga saya tidak mengalami paradoks tersebut. Sebentar, jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu. Karena sesungguhnya paradoks seperti ini
bukan hanya dialami oleh para pemimpin jemaat, namun juga dialami oleh semua orang. Karena pada dasarnya semua orang menghadapi tuntutan kehidupan yang tinggi, dan di saat yang sama ia memiliki keterbatasan. Semua orang, entah yang bersangkutan seorang pengusaha, kaum profesi, ibu rumah tangga, ataupun pelajar, dan di strata sosial manapun saudara berada, tidak ada orang yang imun atau kebal dari tuntutan tanggung jawab kehidupan. Sedangkan di saat yang sama, semua orang memiliki keterbatasan. Sehingga sebenarnya semua orang hidup di dalam paradoks antara tantangan kehidupan dan keterbatasan diri. Pemahaman tentang adanya paradoks ini seharusnya menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan ini kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongannya, tidak sedikit orang yang hidup dalam keadaan tertekan, yaitu karena beratnya beban yang harus ia tanggung. Tidaklah mengherankan seperti yang dilaporkan oleh Harian Kompas pada bulan Juli yang lalu. 25% penduduk dunia mengalami gangguan mental. Hal ini bukan hanya dialami oleh orang yang berusia dewasa saja. Namun generasi Z atau kaum milenial juga tidak terluput dari kondisi tersebut. Pertolongan Tuhan, yaitu dalam bentuk penyertaan rohnya dalam kehidupan kita, itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada para pengikutnya. Hal itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius, di dalam suratnya yang kedua, yaitu yang telah kita baca di dalam ibadah minggu yang lalu. Di dalam hal ini, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Mari kita baca kembali ayat-ayat tersebut dan menambahnya dengan membaca ayat 14. Sesudah itu kita akan menelaahnya lebih lanjut. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7 serta ayat 14. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ayat 14. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam ibadah minggu yang lalu, di saat menulis surat ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Saat-saat kematiannya sudah dekat. Namun dalam masa yang sangat sukar tersebut, ia masih menyempatkan diri untuk menulis surat kepada Timotius, muridnya yang ia kasihi, dan yang saat itu ia tugaskan untuk melayani Tuhan di kota Efesus. Tugas pelayanan yang tidak mudah. Karena kota Efesus merupakan sebuah kota yang dipenuhi dengan tempat penyembahan berhala. Sehingga kehidupan kota itu diwarnai dengan amoralitas. Peninggalan arkeologis menunjukkan hal itu. Selain tantangan yang berasal dari kondisi di luar jemaat, juga terdapat tantangan di dalam jemaat di kota Efesus itu sendiri. Kalau saudara membaca kedua surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, baik surat yang pertama maupun yang kedua, yaitu yang sedang kita baca ini, maka saudara akan dapat melihat pada saat itu Timotius sedang menghadapi orang-orang yang mengajarkan kesesatan di tengah jemaat. Di samping itu, di dalam jemaat Efesus juga terdapat berbagai masalah, seperti orang yang menimbulkan perpecahan di tengah jemaat, orang-orang yang congkak karena kekayaan yang ia miliki, dan berbagai masalah lainnya yang lazim di dalam jemaat. Di tengah situasi dan tugas yang berat tersebut, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ditulis bahwa ada orang-orang yang meremehkan Timotius karena usianya yang masih muda. Belum lagi seperti yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Timotius adalah seorang yang memiliki fisik yang lemah, sehingga pencernaannya sering terganggu. Kemungkinan tekanan persoalan yang ia hadapi mengakibatkan dirinya mengalami masalah dengan asam lambungnya, alias mengalami sakit mah. Hal ini menunjukkan bahwa di saat itu Timotius menghadapi kondisi yang bersifat paradoks. Paradoks
yaitu di antara tantangan tugas yang sangat berat dan keterbatasan kemampuan yang ada pada dirinya. Menghadapi situasi yang tidak mudah tersebut, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar ia mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, menghadapi paradoks yang ia alami, yaitu beratnya tantangan kehidupan dan keterbatasan kemampuan yang ada pada dirinya, salah satu hal yang sangat diperlukan oleh Timotius adalah mengobarkan karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Apabila kita memperhatikan ayat 7 dan ayat 14 yang telah kita baca tadi, maka kita dapat memahami bahwa karunia Allah yang dimaksudkan oleh Paulus di ayat 6 ini adalah karunia Roh Kudus. Yaitu karunia yang dipercayakan Allah melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus yang di ayat 7 disebut oleh Rasul Paulus bahwa akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab yang pertama, karena kita memerlukan kekuatan yang melampaui kesanggupan kita. Saya ulangi, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus. Sebab yang pertama, kita memerlukan kekuatan yang melampaui kesanggupan kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, dan seterbatas apapun kemampuan kita sebagai seorang manusia. Namun bila Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, menyertai kita, maka Ia akan menolong kita untuk mengerjakan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita. Untuk jelasnya, mari kita baca kembali apa yang diutarakan Rasul Paulus di ayat 6 sampai 7 tadi. Yaitu, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di ayat-ayat ini, Rasul Paulus menulis bahwa Timotius berkewajiban untuk mengobarkan karunia Allah, yaitu karunia Roh Kudus. Sebab Roh Kudus membangkitkan kekuatan di dalam diri pengikut Kristus. Singkat kata, apabila saudara adalah seorang pengikut Kristus, sehingga Roh Kudus tinggal dan memenuhi hidup saudara, maka Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan dalam diri saudara. Alhasil, saudara akan dimampukan untuk mengerjakan tugas yang harus saudara emban dan mengatasi tantangan yang saudara hadapi. Dengan kata lain, saudara tidak akan lagi dibatasi oleh keterbatasan saudara. Saya seringkali menggambarkan hal ini seperti peranan dari dongkrak di dalam menolong kita untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita untuk mengerjakannya. Seperti yang pernah saya ceritakan. Beberapa kali ketika sedang mengemudikan mobil, mendadak salah satu roda dari mobil yang saya kemudikan menjadi kempis. Tentu sebagai akibat, saya pun harus mengganti roda yang kempis tersebut dengan roda cadangan. Untuk melakukannya, maka saya perlu mengangkat mobil tadi, yaitu pada bagian di mana roda yang kempis itu berada. Dengan demikian, barulah saya dapat melepas dan mengganti roda tersebut dengan roda cadangan. Bila saya mengandalkan tenaga saya, maka adalah sukar, bahkan tidak mungkin bagi saya untuk mengangkat mobil tersebut. Tenaga saya terbatas, sedangkan berat dari mobil itu melampaui kemampuan saya untuk mengangkatnya. Tetapi lain halnya bila saya menggunakan dongkrak. Yang perlu saya lakukan adalah menaruh dongkrak itu di bawah mobil, yaitu pada sisi yang rodanya kempis tadi. Kemudian saya tinggal mengungkit dongkrak tersebut dengan tongkat yang tersedia. Apa yang terjadi? Dongkrak itu akan mengangkat mobil tadi. Dan dengan demikian, maka saya dapat melepas roda yang kempis tadi dari tempatnya, menggantinya dengan roda cadangan, dan kemudian melanjutkan perjalanan saya. Sebagaimana dengan mengandalkan pertolongan dongkrak akan memampukan kita untuk mengangkat mobil yang beratnya melampaui kesanggupan kita untuk mengangkatnya, demikianlah Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengerjakannya.
Memang kemampuan kita sebagai seorang manusia adalah terbatas. Sedangkan tugas atau tantangan yang kita hadapi melampaui kemampuan kita. Namun Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya akan menyanggupkan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Perlu dicatat bahwa kuasa dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah, adalah tidak terbatas. Sehingga apabila Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui hidup kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Itulah yang Tuhan janjikan kepada Zerubabel melalui Nabi Zakaria di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6-7. Di situ dicatat bahwa Tuhan berfirman kepada Zerubabel sebagai berikut. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Allah. Sesungguhnya bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Maka tidak ada yang mustahil bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Selanjutnya, yang kedua, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus. Sebab karunia-karunia Roh tetap bekerja sampai masa kini. Saya ulangi, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus. Sebab yang kedua, karunia-karunia Roh tetap bekerja sampai masa kini. Saya perlu mengutarakan hal ini, sebab ada sebagian orang Kristen yang beranggapan bahwa karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi beroperasi. Dan mukjizat hanyalah sekadar mitos atau dongeng yang tidak sungguh-sungguh ada. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa memang surat 2 Timotius ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Namun pesan yang disampaikan di situ bukan semata-mata hanya untuk Timotius. Sehingga apabila di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6, Rasul Paulus menulis, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Maka pesan tersebut bukan hanya berlaku untuk Timotius saja, tetapi juga bagi kita yang hidup di masa kini. Artinya, sebagaimana dengan Timotius, kita harus mengobarkan karunia Allah yang ada pada diri kita. Demikian juga bila di ayat 7 Rasul Paulus menulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Maka kebenaran ini bukan hanya berlaku di masa hidup Timotius, yaitu 2000 tahun yang lampau, namun tetap berlaku di masa kini. Mengapa? Karena sesungguhnya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lampau dengan kuasanya yang tidak terbatas mampu melakukan mukjizat. Hari ini pun ia tetap sanggup melakukan hal yang sama. Bukan itu saja. Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lampau mengadakan mukjizat melalui para pengikutnya. Sampai hari ini ia tetap bersedia melakukan hal tersebut. Dengan kata lain, apabila kita mengobarkan karunia Roh Kudus, maka kuasanya akan bekerja dan memungkinkan kita mengalami serta menjadi saluran dari kuasa Allah yang bersifat tidak terbatas itu. Berulang kali saya mengalami hal seperti ini di dalam kehidupan saya. Salah satunya yaitu di awal perintisan jemaat kita di kota Cikarang. Hari itu seusai ibadah perdana, yaitu ibadah minggu yang pertama kali dari jemaat di sana, sepasang suami istri menemui saya. Mereka minta untuk didoakan. Sang suami bercerita bahwa sudah 4 tahun mereka menikah dan belum kunjung dikaruniai keturunan. Berdasarkan pemeriksaan dokter kandungan, didapati bahwa kedua saluran falopian, yaitu saluran yang menghubungkan indung telur dengan rahim dari sang istri, ternyata mengalami pelengketan. Selama keadaan itu tidak teratasi, maka sang istri tidak akan dapat mengandung. Sebagai seorang manusia biasa, jelas saya tidak mampu menolong pasangan suami istri ini. Namun saya percaya
bahwa kuasa Roh Kudus tetap bekerja sampai hari ini. Yang perlu saya lakukan sama seperti dengan yang harus kita kerjakan untuk mengangkat mobil yang rodanya kempis tadi. Yaitu menaruh dongkrak di bawah mobil dan mengungkit dongkrak tersebut. Selebihnya dongkraklah yang akan bekerja. Di dalam hal ini yang perlu saya lakukan adalah berdoa dengan penuh percaya kepada kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Dengan berpegang kepada janji Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yaitu doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Maka saya pun berdoa untuk suami istri tersebut. 3 bulan kemudian, ketika saya berkunjung ke jemaat di Cikarang, saya bertemu dengan pasangan suami istri itu. Dengan wajah yang penuh kegembiraan, sang suami bersaksi kepada saya bahwa istrinya sekarang telah mengandung. Secara medis, saluran falopian dalam keadaan lengket. Namun kuasa Roh Kudus melampaui semua hambatan dan keterbatasan kita. Ingat, bahwa karunia roh tetap bekerja sampai masa kini. Yang perlu kita lakukan adalah mengobarkannya. Sekarang yang ketiga, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus. Sebab mengobarkan karunia roh merupakan tanggung jawab kita. Saya ulangi, kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus. Sebab yang ketiga, mengobarkan karunia tersebut merupakan tanggung jawab kita. Hal ini terlihat dalam kalimat di ayat 6 yang telah kita baca tadi. Yaitu, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Kalimat ini menegaskan bahwa Timotiuslah yang bertanggung jawab untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya. Apabila Timotius tidak bertindak, maka karunia Allah yang ada pada dirinya itu tidak akan pernah berkobar dan malahan akan menjadi padam. Dengan kata lain, melalui kalimat tersebut Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, yaitu, Timotius, kuingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Jangan menunggu Tuhan yang melakukannya. Namun engkaulah yang harus bertindak untuk mengobarkan karunia tersebut. Karena hal itu merupakan tanggung jawabmu. Hal ini sama seperti orang yang sedang belajar untuk mengendarai sepeda. Sekian tahun yang lampau, yaitu ketika anak saya masih berusia 4 tahun. Saya melatih anak saya untuk mengendarai sepeda roda 2. Sudah cukup lama ia mengendarai sepeda roda 3. Dan hari itu untuk pertama kalinya ia belajar mengendarai sepeda roda 2. Untuk itu saya minta agar anak saya duduk pada sadel dari sepeda roda 2 yang saya belikan bagi dirinya. Sementara itu saya memegangi sadel tersebut supaya ia merasa yakin dan tidak takut terjatuh. Kemudian saya menyuruh agar anak saya mengayuh pedal dari sepeda tersebut. Saya berkata kepadanya, kamu harus mengayuhnya. Kalau kamu tidak mengayuh pedal sepeda ini, maka sepeda ini tidak akan pernah berjalan. Tetapi bila kamu mengayuhnya, maka sepeda ini akan berjalan dan membawa dirimu tanpa terjatuh. Jangan ragu-ragu, kamu yang harus bertindak. Sepeda ini tidak akan berjalan dengan sendirinya. Dan papa tidak akan mendorongnya agar ia berjalan. Kamu yang harus mengayuhnya supaya ia berjalan. Semula anak saya merasa ragu-ragu. Tetapi sesudah saya mengucapkan kembali kalimat-kalimat tadi, maka anak saya memberanikan diri untuk mengayuh pedal sepeda yang ia tunggangi. Dan seperti yang telah saya katakan kepadanya, sepeda itu pun mulai berjalan membawa dirinya. Sementara itu, sambil ikut berlari, saya tetap memegangi sadel sepeda yang ia kendarai. Sesudah berjalan sekitar 10 meter, maka saya pun melepaskan pegangan tangan saya dari sadel sepeda tersebut. Dan sekarang anak saya mengendarai sepeda itu sendiri. Sejak hari itu, ia dapat mengendarai sepeda sampai hari ini. Anak sayalah yang harus bertindak untuk mengayuh pedal sepeda tersebut. Dialah yang harus bertanggung jawab untuk melakukannya.
Dan hanya dengan demikian, sepeda itu akan berjalan dan membawa dirinya tanpa terjatuh. Demikian pula halnya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada diri kita. Kitalah yang harus mengobarkan karunia-karunia tersebut. Sebab hal itu merupakan tanggung jawab kita. Mengobarkannya yaitu dengan bertindak sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan karunia Roh Kudus yang berulang kali disebutkan di dalam uraian firman Tuhan ini? Karunia Roh Kudus adalah karunia atau kemampuan ilahi yang diberikan Allah melalui Roh Kudus yang tinggal dan memenuhi diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab dituliskan tentang adanya berbagai karunia tersebut. Di antaranya yaitu yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Di situ disebutkan berbagai karunia roh. Di antaranya yaitu karunia kata-kata hikmat, karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, karunia bernubuat, dan karunia berbicara dengan bahasa lidah. Atau yang dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi pertama diistilahkan sebagai karunia bahasa roh. Itu baru sebagian dari karunia-karunia yang diberikan Allah melalui Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus. Saudara dapat mempelajarinya dengan mengikuti kelompok pemuritan dasar kekristenan yang diselenggarakan secara berkala setiap 4 bulan sekali di dalam gereja kita. Di dalam semuanya itu, kitalah yang wajib menggunakan karunia-karunia tersebut. Sehingga karunia-karunia itu akan semakin berkobar dalam diri kita. Disinilah pentingnya untuk terlibat di dalam pelayanan di dalam jemaat. Sebab tanpa terlibat dalam pelayanan, maka karunia-karunia yang ada pada diri saudara itu tidak akan pernah saudara fungsikan. Terlibatlah dalam pelayanan. Dan untuk itu langkah yang termudah adalah terlibatlah di dalam kelompok kesan. Apakah kelompok kesan? Itulah kelompok-kelompok kecil yang terdiri 6 sampai 12 orang dengan 1 orang yang memimpin kelompok tersebut. Seminggu sekali kelompok kesan bertemu baik secara onsite maupun online. Di samping secara onsite, ada juga kelompok kesan yang bertemu secara online. Tujuannya adalah agar saudara yang tinggal di kota-kota yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda, tetap dapat bertemu di dalam kelompok-kelompok kecil itu pada hari dan jam yang disepakati secara bersama. Dalam pertemuan tersebut, para anggota kelompok saling menguatkan dan saling melayani satu dengan yang lain. Dengan cara demikian, maka karunia-karunia roh yang ada dalam diri saudara akan berfungsi dan berkobar. Sebagaimana Rasul Paulus dalam suratnya, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7 mengingatkan Timotius agar ia mengobarkan karunia roh yang ada pada dirinya. Demikianlah saudara perlu terus-menerus mengobarkan karunia tersebut. Melaluinya, maka saudara akan dapat hidup melampaui keterbatasan saudara. Sebab Roh Kudus, yaitu Roh Allah, yang ada dalam diri saudara adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Ia mampu membangkitkan kekuatan yang melampaui kesanggupan saudara. Bertindaklah dan terlibatlah di dalam pelayanan. Jangan bersikap pasif, namun melangkahlah secara aktif. Bila saudara belum terlibat dalam kelompok kesan, hubungilah nomor telepon yang tercantum di bawah ini melalui WhatsApp. Sampaikan, saya ingin terlibat dalam kelompok kesan. Salah seorang staf gereja akan menghubungi saudara dan memandu saudara untuk terlibat dalam kelompok yang sesuai dengan diri saudara. Dengan demikian, kehidupan saudara yang satu kali ini tidak akan saudara sesali. Namun saudara syukuri. Karena oleh anugerah Tuhan Yesus, saudara dapat hidup dan berfungsi secara maksimal. Semua ini menunjukkan apakah saudara akan hidup terjebak dalam paradoks antara tantangan kehidupan dan keterbatasan diri. Hal itu sangat tergantung kepada keputusan saudara.
Kalau saudara membiarkan keterbatasan diri saudara membelenggu diri saudara, dan sementara itu tantangan kehidupan yang bersifat tidak mudah menghadang, maka hidup saudara akan terhambat. Tetapi bila saudara bertindak dan menggunakan karunia-karunia roh yang ada dalam diri saudara, maka bersama dengan Tuhan, saudara akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kobarkan karunia Allah yang ada pada diri Anda. Dan mari bergerak maju bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk janji-Mu yang indah. Yaitu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sebatang kara seperti seorang anak yatim piatu. Tetapi Engkau akan menyertai kami melalui Roh Kudus yang tinggal menyertai dan memenuhi hidup kami. Dalam penyertaan Roh Kudus itu, kami akan melihat karunia-karunia Allah beroperasi dan berfungsi dalam diri kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mengobarkan karunia-karunia itu. Karena Roh-Mu memberi kekuatan bagi kami. Menyanggupkan kami untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kami. Sehingga kami tidak terbelenggu lagi oleh keterbatasan kami. Bahkan sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, bersama dengan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukan dan mengatasi semua tantangan tersebut. Di dalam Engkau ya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang percaya kepada-Mu tidak akan mengenal kemustahilan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada janji-Mu itu, saya berdoa saat ini untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang membawa semua beban dan kesulitan kepada-Mu. Tuhan Yesus, ulurkan tangan mujizat-Mu, tangan kuasa-Mu yang menyembuhkan, tangan kuasa-Mu yang memulihkan, tangan kuasa-Mu yang membebaskan. Saya berdoa saat ini, menyerahkan semua beban dan pergumulan anak-anak-Mu kepada-Mu ya Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini dan mengalaskannya di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.